Oke, cek jumpa lagi teman-teman. Ini lagi ada kita unboxing juga. Apa namanya ini? Cas aki lah, alat cas aki. Tegangannya 24 volt. 12 volt juga ada. Arusnya 10 ampere. Nah, inilah mereknya. Apa mereknya ini? Voltec. Ini teman-teman saya beli kemarin, harganya berapa ya? 160-an kayaknya. Nah, di situ ada simbol strong, maksudnya kita menggunakan tegangan 24 volt. Biasanya untuk aki mobil. Kalau untuk aki motor biasa cukup yang 12 volt. Mungkin bisa ke aki motor, cuman karena tegangan agak besar dia, mungkin berpengaruh lah kepada kesehatan aki. Nah, kita coba cara menyalakan. Itu ada indikator seperti baterai. Kalau teman-teman ingat baterai Nokia, ada indikatornya. Nah, gitu kita hubungkan, ada percikan api. Masuk arus dari power supply-nya dari colokan yang kita buat. Jadi dirubah di step down pertama-tama di power supply casan tadi. Nah, setelah itu di jumper menjadi arus keluaran sekitar 12 volt. Kalau teman-teman lihat nanti kita bongkar isinya, berubah arus. Istilahnya kita bilang arus primer lah, yang dari sumber PLN ini dirubah itu nanti menggunakan elko. Elko biasa disebut kapasitor lah istilahnya. Dan juga seset dengan transformator, transformator step down namanya. Nah, ini kebetulan akinya rusak ini. Udah kalau dites pakai multitester udah sekitar 8 atau 9 volt. Padahal aki yang bagus sekitar berapa ya? 12 volt atau 14 volt. Nah, nggak bisa ngisi lagi dia. Dengan arus kuat juga nggak bisa lagi. Istilahnya prinsip arus sama seperti apalah, dari volume tinggi ke volume rendah. Nah, nanti lagi kita bahas ini. Inilah baterai aki yang bagus, merek Yakuza. Ini juga karena kemarin masih baru, jadi saya copot dari motor untuk kita coba di sini. Ternyata kita lihat nanti nilainya sama juga, udah penuh juga akinya. Jadi prinsip kerja akinya ini, kalau akinya sudah penuh, prinsip kerja chargernya, maksudku chargernya akan berhenti sendiri, tidak mengecas. Nah, seperti teman-teman lihat tadi, mengecas dia hanya sebentar. Mungkin akinya hanya berkurang dari, misalnya kita taruh 100%, mungkin udah 98% tadi. Kita cas langsung 100% dan power supply penchargernya langsung stop. Ada fitur otomatisnya. Kalau teman-teman punya aki mungkin masih bagus, tapi dayanya udah habis atau tegangannya habis, ampernya habis, dicas pakai ini, dia kan berkedip indikatornya seperti mengecas HP. Nah, teman-teman lihat itu, kita ukur dulu pakai multitester, nilainya ada 14 volt. Oh iya, padahal tegangan aki 12 volt. Sampai itu 14 volt karena kita hubungkan ke daya pengecas power supply. Kalau misalnya kita buka nanti, nilainya kan 12 volt juga, sebagaimana mestinya tegangan di aki motor. Nah, kalau ini teman-teman lihat, kalau yang buruk ini udah
tegangannya sudah drop 8 volt. Bisa lah dibilang kalau sudah sampai 8 volt. Kalau pakai motor yang misalnya konsumsi listrik harus terjaga, lampu atau apa segala macam, kurang itu 8 volt. Bisa nggak nyala nanti misalnya lampu atau klakson. Nah, di sini juga kalau kita colokkan di baterai yang swak ini, kita ukur pakai multitester, akan sampai juga 14 volt karena pengaruh dari sumber listrik tadi. Nah, teman-teman lihat 14,76. Jadi kalau untuk mengukur tegangan listrik harus pisah dari sumber pengecasan. Kalau mengukur, nah itu teman-teman lihat ada 13 volt, itulah nilai akinya. Akinya bisa lah performanya dibilang bagus lah. Biasanya 12 volt, masih di bawahnya aki-aki yang biasa. Ini memang aki yang agak bagus lah, kemarin saya beli itu. Berapa harganya kemarinnya? Itu aki kering itu. Ada aki basah, ada aki kering. Biasanya lebih tahan katanya aki kering itu. Nah itu teman-teman lihat ada spesifikasinya, spesifikasi casan aki. Nah, kita coba dulu buka isinya nanti. Ini teman-teman, kalau apa teman-teman pikir ini enggak sesuai sama suaranya, saya rekam dulu itu baru saya tambah suara. Nah seperti itu membukanya. Buka dulu dua-duanya casingnya, case yang warna putih. Itu sejenis pengikat, apa namanya itu, pengikat belahan di cover power supply-nya. Nah udah terbuka, kita buka dua-duanya baru bisa dilepas case-nya. Tapi teman-teman hati-hati kalau menggunakan ini, jangan tersambung ke listrik PLN. Bahkan udah terputus pun dari listrik PLN karena ada kapasitor di sana, kapasitor yang besar, masih bisa menyetrum itu. Kejutan luar biasa itu. Ada sekitar ratusan volt lagi daya di sini. Nah itu teman-teman lihat yang elko itu, yang seperti tabung. Itu namanya kapasitor, bisa menyimpan listrik. Kalau teman-teman lihat bodi elko-nya sampai 600 volt. Jadi kalau ada 600 volt masih tersimpan di situ. Padahal tegangan listrik kita, listrik PLN 235-an sampai 250. Nah, itu ada transformator sebagai apa namanya dibilangnya, step down atau step up, kurang tahu juga. Nanti kalau teman-teman tahu tolong diskusikan, istilahnya saling bagi ilmu, di kolom komentar. Nah ini teman-teman ada kesalahan di sini. Kalau teman-teman pengen tahu cerita selanjutnya dari video ini, pas video ini nanti selesai, saya coba pegang. Setelah saya copot semua, saya sudah copot dari listriknya, tapi pas saya pegang masih nyetrum. Itulah saya terkejut, oh ternyata kapasitor. Baru lucunya lagi, saya apa namanya itu, jago-jago istilahnya, saya tes si MOSFET pakai multitester. Mungkin nggak sengaja multitester saya mensort kaki si MOSFET, jadi ada percikan api. Pertama-tama saya coba lagi, itulah kebodohan namanya. Saya coba lagi, saya tes mungkin apa namanya itu, short lagi atau korslet, bertemu kakinya ke kaki yang lain melalui perantaraan si multitester ini, ujung multitester. Akhirnya terbalik meteran duluannya. Awal-awalnya masih berbalik meteran listrik kita, listrik di rumah.
Saya coba lagi balikkan meteran, saya colokkan lagi. Pas saya nyolokkan, meledak MOSFET-nya akhirnya. Itulah, hati-hati nanti teman-teman kalau misalnya apa namanya itu, mencek-cek seperti power supply, apalagi power supply tegangan tinggi luar biasa di situ. Apalagi ada elko yang besar seperti itu. Wah, itu aja agak kecil 600 volt. Apalagi elko-elko yang di apa namanya itu, speaker, amplifier atau amplifier. Itu biasanya di apa namanya itu, sound system. Nah, di sound system itu juga besar elko sampai sebesar mangkok gitu. Ini yang kecil 600 volt, yang sebesar mangkok itu mungkin ada 5 kali dari sini, 10 kali 6000 volt, bahaya itu. Tapi nggak sampai kayaknya 6000. Nah, itu juga ada elko-nya juga, kapasitor yang lebih kecil juga. Berapa tegangannya lupa aku kemarin, tapi di bawah yang 600 volt yang besar yang tadi. Itu kalau teman-teman lihat ada di situ seperti heatsink CPU, apa namanya itu, body MOSFET. Nah, dulu kan MOSFET dipakukan di situ, dibautkan di situ. Itu fungsinya menyerap panas dari si MOSFET supaya lebih mudah dirubah temperaturnya oleh si kipas. Nah, itu teman-teman lihat ada kipas di bawah itu. Nah, itulah colokannya. Masuk dayanya dari sebelah samping si elko itu. Setelah dicolokkan, masuk daya dari si elko sampai ke MOSFET. Setelah dari MOSFET ke step down atau step up, lupa gue. Nanti teman-teman, kalau teman-teman tahu, mohon bagi ilmunya nanti di kolom komentar. Sampai ke transformator, balik lagi ke apa namanya di samping itu, elko. Setelah dari elko sampai lagi ke MOSFET. Nah, dari MOSFET barulah ke output dari casannya. Standar lah dia stabil dengan tegangan 12 volt. Adalah nanti di situ stok kontak atau on off-nya kalau kita buat ke on, sampailah dia nanti 24 volt. Nah, itu pakai multitester kita coba berapa tegangan di awalnya itu. Tapi teman-teman hati-hati, cerita yang saya bilang tadi tentang MOSFET itu janganlah sempat ada short. Multitester juga memang dia mengukur tegangan entah berapa, sumber pengukur, alat ukur, tapi alat ukur ini bisa merusak. Nah, bisa merusak alat ukur itu sendiri, bisa juga merusak alat yang diukur kalau nggak hati-hati. Kurang seru dah kalau seperti ini. Kita putar nanti musiknya background. Nah, teman-teman lihat itu multitester kita. Kalau teman-teman mau lihat multitesternya, lumayan bagus itu. Standar apa namanya itu, standar kerja lah, merek Sanwa. Harganya kemarin berapa ya, 360 kayaknya. Banyak multitester yang 100-an sih, yang digital juga ada, otomatis juga ada. Tapi mungkin bagian dalamnya pengamannya tidak, mungkin standar kerja, cuman di taraf ada tingkat-tingkat kerja seperti itulah, mungkin itu teman-teman paham. Nah, itu juga yang teman-teman lihat seperti permen atau apa itu, kepingan itu namanya kapasitor juga, cuman kapasitasnya lebih kecil dari si elko itu. Nah, itu yang saya ukur itu teman-teman lihat apa namanya itu ya, dioda penyarah berapa, 114 volt.
Nah, tinggi tegangannya di situ 152. Itu tersambung ke listrik, apalagi tersambung ke listrik, hati-hati teman-teman. Tanpa tersambung aja itu kalau kita pegang si elko ini udah nyetrum, apalagi tercolok itu berapa tegangan sumbernya, sekitar 230 volt, semua tersimpan di elko itu. Mungkin tidak semua dah, atau mungkin di bawahnya sedikit, tapi bahaya. Jadi si MOSFET ini fungsinya meningkatkan nilai tegangannya. Nah, itulah teman-teman, lihat ada percikan api. Ya, apa percikan api yang tadi itu? Rusak si MOSFET. Pas si MOSFET itu meledak, soalnya masih baru juga megang-megang elektronika seperti ini. Saya lihat ledakan seperti itu, trauma saya dikit. Tapi dikit masih. Kalau anak elektro mungkin dari semester 1 udah paham lah ini. Nah, itu udah rusak MOSFET-nya. Iya, udah rusak MOSFET-nya. Langsung terpental. Kalau teman-teman hadir di sini melihat MOSFET itu kencang suaranya itu, meledakan. Jadi si MOSFET ini biasanya juga di power supply TV juga dibuat. Kalau misalnya ada ledakan di power supply televisi teman-teman, ada suara ledakan, itu si MOSFET yang rusak itu. Cuma si MOSFET biasanya yang meledak itu. Yang ledakannya agak besar. Kalau si elko ini mungkin ledakannya seperti itu. Kalau si MOSFET ini seperti kalau kita pukul tembok, seperti itu suaranya itu. Seperti ini teman-teman, hati-hati ngukur-ngukur si MOSFET ini. Saya ukur si MOSFET ini langsung error apa kita, multitester kita. Itu ada percikan, makanya saya langsung bergerak membalik. Jadi teman-teman hati-hati situ. Lucu itu ceritanya. Oh iya teman-teman, nanti istilahnya saya juga masih pemula juga belajar elektronika, sambillah kita kolaborasi, komen di kolom komentar, mana tahu istilahnya jalin relasi lah nanti. Apa yang mau kita bahas. Kalau teman-teman punya ilmu lain, tolonglah istilahnya dibagikan nanti di kolom komentar, saling belajar juga kita. Itu si elko kita coba ukur dulu. Berapa itu tulisannya? Oh, tadi harus bolak-balik. Karena ukur si elko harus arah lah biar stabil. 135 volt. Padahal sudah kita cabut dari sumber daya, sumber arus. Jadi kalau teman-teman pegang nanti si elko itu kakinya, teman-teman pasti kesetrum. Mungkin kalau sekitar 10 volt bisa lah nggak kesetrum kalau ampernya dikit. Tapi kalau 135 volt biasanya ampernya sekitar di atas sampai lah di atas 2 lah, kalau kurang karena kurang paham juga aku berapa. Agak besar juga lah ampernya istilahnya. Kalau teman-teman pegang itu pasti kesetrum. Nanti teman-teman bisa kita diskusikan cara saya sebenarnya sih untuk mengurangi menghabiskan tegangan dari si elko ini. Bisa pakai solder, bisa pakai resistor juga, bisa juga katanya disortkan. Tapi kalau disortkan bisa merusak si elko itu. Maka hati-hati teman-teman kalau menguras tenaga si elko. Tegangan. Sebenarnya bisa juga pakai multitester kita menguras tenaga si elko itu. Cuman perlahan-lahan dia sedikit-sedikit. Kalau teman-teman lihat di multitester, komanya yang berkurang, misalnya 10,9, 0,8, 0,7. Cara cepatnya
ada solder teman-teman, langsung colokkan aja kakinya ke kedua ujung si elko. Kalau misalnya colokan si solder ini mungkin agak renggang, jadi gak ketemu kedua kaki si elko, inisiatif teman-teman lah bagaimana caranya. Bisa ikuti kaki yang setempat sebaris dengan si elko, bisa juga dengan bantuan kabel. Ikat kabel di kaki solder itu, kedua-duanya siapkan 2 buah kabel, jadi biar fleksibel. Maksudnya hubungkanlah kabel yang sudah fleksibel yang terhubung ke colokan si solder ke kaki si elko. Nah itu teman-teman lihat si MOSFET parah ledakannya kemarin. Tadi videonya kemarin saya buat, hari ini saya buat rekamannya. Nah itulah, atau seingatku atau aku kurang sadar atau bagaimana, sepertinya terlempar mati situ dah. Lihat akibat ledakan si elko. Nah pokoknya itulah teman-teman, hati-hati dengan elko, hati-hati mentes si MOSFET pada sebuah power supply, karena daya dari si elko yang di samping si MOSFET masih tinggi. Jadi biasanya pasangan si MOSFET ini si elko lah. Selama elko masih di samping MOSFET, hati-hati dengan si MOSFET, karena tegangan di samping tegangan keluaran output dari si MOSFET yang bersumber dari si elko akan meningkat beberapa kali lipat dari tegangan sumbernya. Misalnya tegangan di si elko 130, setelah melewati si MOSFET ini akan menaikkannya. Atau mohon maaf teman-teman kalau mungkin pernyataanku salah, masih pemula juga, nanti tolong teman-teman diskusikan nanti di kolom komentar. Ada juga video teman-teman nanti pembelajaran elektronika, saling berbagi lah istilahnya, saling tonton. Aku juga nanti nonton video teman-teman. Lagian juga istilahnya berkarir di YouTube ini harus saling topang menopang sepertinya. Misalnya ada kawan kita pemula, saling apa namanya, saling tonton, saling subscribe, atau saling diskusi lah istilahnya. Bahasa bagusnya saling apa namanya, saling tolong menolong. Nah setelah ini teman-teman saya potong videonya, saya tempel ini, saya sambung videonya. Ini teman-teman, video ini teman-teman lihat di sini saya mencoba, setelah semalaman saya biarkan MOSFET yang pecah itu dan belum saya kuras di arus kapasitor ini, saya coba lagi berapa arusnya sekarang. Jadi pas saya mindahkan, saya kesetrum juga tadi, berarti masih tinggi tegangan si kapasitor ini, padahal sudah kita biarkan dia 1 malam. Dan ujung tang buaya itu saya shortkan, tidak ada pengaruhnya. Semalam saya ingat 130-an, sekarang masih sisa 900-an atau berapa, coba teman-teman lihat. Kita ukur lagi si kapasitor ini, atau si elko biasanya disebut. Nah teman-teman lihat, oh iya kurang apa ya, 90. Bentar teman-teman. Nah ini masih ada 96 volt lagi. 96,3, 96,1, 95,8. Jadi itu salah satu caranya juga teman-teman. Kalau pakai multitester bisa juga dia menghilangkan arus dari si elko, cuman perlahan, dia lama, mungkin habis waktu kita nunggu. Nah seperti itu teman-teman, lihat 95,7, 6,5 bisa diberkurang, cuman kurang sebulan juga kita, masa kita tunggu lama.
Nah, berkurang dia 1,1. Nah, itu solder yang ku bilang di video pertama tadi. Teman-teman lihat, bisa kita gunakan ini sebagai penghisap tegangan si elko, si kapasitor. Caranya mungkin kakinya tidak bisa kita pertemukan dengan kaki si elko. Kaki si solder lebih jauh jaraknya, mungkin kita pakai bantuan kabel sejenis ini. Bisa juga kabel lain, pokoknya ini kebetulan ada jepitannya, jadi saya pakai ini, langsung jepit aja kaki si solder ini. Kalaupun nggak dijepit bisa teman-teman pakai kabel biasa, cuman lilitkan dia ke kaki si solder ini, colokannya. Nah, itu kebetulan ada jepitannya. Bisa kita gunakan sebenarnya kakinya ke kedua ujung yang siapa namanya itu, sedudukan sama si elko. Mungkin seperti itu teman-teman lihat, ada situ sedudukan yang di bawah kaki si elko. Cuman biar lebih aman lah istilahnya, bisa juga seperti itu, tapi inilah cara lainnya. Ikatkan aja kabel itu atau hubungkan aja kabel itu ke kaki si solder, kedua-duanya kabelnya, biar lebih fleksibel, biar bisa kita hubungkan nanti ujung kabel yang sudah fleksibel tadi. Nah, itu teman-teman lihat. Jadi teman-teman ceritanya juga pas mengukur si MOSFET, seperti ini. Nantilah kita lanjut teman-teman. Seperti ini kita hubungkan keduanya supaya terkuras arus atau tegangan dari si elko tersebut terserap ke solder. Bisa lah dibilang super solder itu sejenis penyerap, apalah dibilang penyerap daya. Jadi daya yang diserapnya dari arus sumbernya akan dirubahnya menjadi sumber panas, diarahkan, disampaikan panasnya ke ujung solder. Nah, teman-teman lihat berapa lagi sisa tegangannya, 7 volt. Nah, berarti sudah banyak yang kurang dari pengurasan kita pada kaki solder tadi. Tapi biasanya teman-teman kalau kita menggunakan solder masih ada sekitar 7 volt lagi untuk menghabiskan sampai 0 dia, biar lebih mudah istilahnya, apa namanya itu, penyerapan yang lebih kecil lah, supaya yang lebih kecil bisa terserap lagi. Kita gunakan aja resistor teman-teman, ikatkan seperti solder tadi resistor di kedua ujungnya, hubungkan ke kabel supaya lebih fleksibel, atau langsung resistor itu aja pegang karena 5 volt gak terlalu menyetrum lagi itu. Misalnya teman-teman pegang resistor, langsung aja sentuhkan. Nah, kita coba lagi pakai solder tadi, pasti masih sisa sekitar 5 lagi itu, 5 volt. Nah, kita ukur lagi. Teman-teman lihat di multimeter itu ada apa itu ya, 8 volt. Ya, masih ada 8 volt. Itulah teman-teman. Jadi kalau pakai solder mungkin bisa menguras yang ratusan volt, tapi masih sisa sekitar 8 volt. Tapi untuk tegangan apa dibilangnya, tegangan aman, udah aman lah itu untuk kalau dipegang misalnya. Nah, kita coba lagi, pasti 8 volt juga. Jadi teman-teman, misalnya
petugas PLN ada kapasitor yang mau diperbaiki orang itu, ya harus hati-hati juga orang itu. Kalau teman-teman perhatikan pas apa namanya itu, kalau pas menghubungkan arus singkat untuk mensorkan tiang listrik gitu, atau menghubungkan apa namanya itu ya, menghubungkan arus listrik lah, ada seperti tiang-tiang di angkat orang itu sebagai apa namanya itu, supaya pengait lah istilahnya, dikaitkan ke atas supaya didorong untuk dihubungkan ke hubungan yang satunya lagi. Pas dia mengangkat tiang itu untuk menghubungkan, seorang temannya harus berjaga-jaga di samping. Jadi sembari dia mendorong ke atas, istilahnya menghindari kejutan listrik mungkin tersetrum dia, sembari lagi untuk pengamannya teman-teman dapat lihat, misalnya teman kawannya si orang ini mengikat kaitan di bagian pinggang si pekerja. Jadi pas si pekerja mendorong kaitannya itu ke atas, menghubungkan kabelnya, langsung sembari ditarik. Berantisipasi, misalnya dia kesetrum, langsung terdiam di situ, terkejut. Kalau seandainya nggak ditarik, jadi kalau pas ditarik dia mungkin dia kesetrum, tapi karena cepat dia ditarik langsung aman istilahnya. Nah itu teman-teman lihat berapa lagi itu. Nah, biar teman-teman tidak bosan, kita putar musik aja dah. Nah itulah, kurasa sampai di sini video kita teman-teman. Mungkin nanti pas MOSFET-nya udah nyampe, udah ready, kita buat video lagi untuk masang MOSFET-nya. Istilahnya kita mengukur-ukur ini cuman mau melihat bagaimana tegangan di kapasitor tersebut. Nah, demikian video kita teman-teman, saling kolaborasi. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali.